Mbak Maria, ntar saya minta kamar kosong. Kami di kamar itu, nah nanti di kamar itu Mbak saya pocongin. Apapun yang Mbak lihat nanti, ingat tadi pesan saya, jangan takut dan jangan sekali-kali nyebut nama Tuhan. Paham kalau nyebut nama Tuhan gagal semua, saya nggak tanggung jawab. Saya tanyain tuh di semotong itu, apa yang kamu lihat? Pertama, waktu pas saya motong si ayam tadi Om, saya ngelihat si Om ini megang bayi Om. Megang bayi itu saya ini gitu. Yang kedua saya nggak kenal Om. Yang ketiga saya nggak kenal Om. Yang ketiga saya nggak kenal Om. Potongan yang kelima, saya ngelihat bapak saya Om yang saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seorang mantan dukun. Ini udah mantan ya sahabat lonceng. Jadi mantan dukun yang sering melakukan ritual pesugihan. Jadi dia sering banget melakukan ritual-ritual pesugihan atau ritual-ritual lainnya nih ya, bersama pasien-pasien atau pelanggannya. Jadi di sebelah gue udah ada Om Bim. Om, thank you Om ya. Siap. Udah datang ke sini buat ceritain ini. Om Bim, ini sekarang ditutup karena buat privacy ya Om ya. Karena yang diceritain bakal sensitif banget, bakal bahaya banget buat Om Bim dan buat channel ini. Oke, Om Bim ini nanti bakal nyeritain waktu ritual sama pelanggan ya. Pelanggannya Om ya waktu itu pasien. Ya. Itu ada satu ritual dan memang ini Om Bim nanti bakal nyeritain dari awal sampai akhir hayat si orang ini ya kan. Yeah. Dan ceritanya ini menarik banget, bakal keren banget. Dan ini sebelumnya kita disclaimer dulu Om ya, mungkin sama penonton di rumah, kalau sekarang nih Om Bim udah hijrah Om ya. Yeah. Udah hijrah, udah nggak mau lagi. Bahkan sampai sekarang masih dikejar-kejar pelanggannya juga tetap ya Om ya, udah nggak mau ya. Udah nggak mau lagi. Karena ada satu lain hal lah yang nggak bisa diceritain. Jadi ini nyeritain ini buat apa nih Om? Buat sahabat lonceng biar kenapa nih Om? Ya biar orang tuh teredukasi, nggak sampai ikut terjerat masuk dalam pesugihan. So kalau udah masuk dalam pesugihan itu sulit keluarnya. Dan semuanya akan berakhir menyedihkan. Penglaris tuh juga, penglaris kan banyak banget yang pakai. 11-12. Kayak penglaris di usaha-usaha nih, rumah makan tuh sama aja ya. 11-12. Itu bakal ada harga yang dibayar berarti ya nanti ya. Pasti. Nah, ada batas waktunya. Oke, ini nanti bakal diceritain detailnya nih Om ya. Dan buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Om Bim, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri atau kalian yang baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe dulu biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Om Bim, langsung kita mulai Om ya ceritanya. Iya. Ya, ini saya mau ceritakan tentang kisah pengalaman saya waktu saya jadi dukun dulu, membantu ritual jual janin yang jarum 1. Ada pun yang jarum 2, cuman ini yang saya mau ceritain yang jarum 1. Oke. Jadi prosesnya itu, ya awal ceritanya itu saya tahun 2007 itu saya kedatangan senior saya sama sepasang suami istri ini itu untuk diminta pesugihan gitu. Ini dia kan minta pesugihan. Nah ini mereka ini terbelit utang Mas. Oke. Sepasang suami istri ini kebelit utang kurang lebih itu tahun 2007 itu 4 M. Nah untuk si suaminya ini pekerjaannya itu dia bekas
manajer bank apa direktur bank itu, saya agak lupa. Nah terus kalau istrinya itu dosen apa, dosen pembantu apa, dosen apa ya itu. Jadi ya di universitas lah dosen, cuman bukan dosen apa gitu ya dia. Setelah dia ketemu saya, biasanya saya kalau ketemu dapetin pasien pesugihan ya, itu saya orangnya keras, maksudnya keras tuh kasar. Kasar artinya biar dia tuh nggak ikut pesugihan gitu. Nah karena ini saya mandang senior saya nggak sekasar itu, cuman saya tegas aja gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali ketemu saya ngerayu saya, akhirnya saya mau gitu kan. Ya udah saya bantu. Cuman yang pas di 3 kali itu kan saya bilang sama si yang perempuan sama si suaminya ini, setiap pasien pasti saya gituin. Gimana kalau nanti yang diambil ini janinmu, mau nggak gitu? Nggak apa-apa om, kata si perempuannya ini. Itu namanya Maria gitu. Nah, si suaminya ini ya saya sebut aja namanya Mas Santoso gitu. Itu ini bukan nama asli. Nah, oke lah kalau begitu bener-bener kalian berdua udah setuju. Coba kalau sama saya itu kita nggak langsung ke tempat. Dari sini kita cek dulu nih. Di mana tempat pesugihan atau tempat keramat itu yang ada rezekinya kamu sih. Nah, gimana caranya? Biasanya itu saya tanya dulu, interview dulu sama saya. Saya tanya itu dia orang tuanya asalnya dari mana, kakek neneknya dia ini orang tuanya dari mana gitu kan. Kalau yang suaminya ini kebetulan dia orang Jawa gitu. Nah terus yang istrinya ini orang Sumatera ya, untuk dari suku B lah gitu. Nah setelah itu saya cek, berarti kalau biasanya nih kalau saya ya, kalau orang dari daerah itu berarti saya silang nanti kan gitu. Ya udah dari situ saya lanjut, saya cek nih nadinya gitu. Saya baca, saya ya kalau orang sekarang bilang apa ya, retrokondisi apa ya. Kalau saya rawang ke belakang gitu. Dari nadinya dia ini, saya meditasi sambil megang nadinya mereka ini. Kalau untuk yang laki itu agak sulit. Andai kata pun dapatnya jangkanya pendek. Itu karena riwayat dari si yang leluhur lakinya ini nggak ada yang ikut begituan, nggak ikut pesugihan. Nah kalau untuk yang perempuan ada gitu. Nah terus saya tanya, dari kakekmu dulu pernah ikut pesugihan? Iya om, katanya dulu di kampung tuan tanah itu, sekarang udah habis semua. Oke, berarti kamu nih udah punya tiket. Karena kebetulan kamu orang di luar Pulau Jawa, saya bebas nih mau nyari kemana. Cuman saya lihat yang paling kuat. Nah, saya cek itu di 2 tempat. Itu saya masukin dia ke, kalau saya biasa gini om, misalnya ini misalkan gitu ya, ini orang Jawa yang minta sama saya silang ke daerah Sunda. Gitu. Kalau orang Sunda, saya silang ke daerah Jawa. Gitu. Kalau orang Sumatera, saya cek spotnya di Jawa. Gitu. Silang itu maksudnya dalam artian untuk apa gitu om? Silangnya? Ya memang gimana ya? Aturannya kayak gitu ya, gitu. Jadi kalau orang Jawa nyari di tempat Jawa itu agak sulit, karena kalau mitos yang ada gitu, sudah minum airnya gitu. Iya, karena ada yang waktu kita ke Malang ya waktu itu, karena orang sana misalnya kita ada Gunung Kawi ya waktu itu. Nggak bisa orang sana karena udah minum airnya situ. Tapi kalau orang jauh itu cepat. Ternyata bener ya. Ya memang gitu mitosnya. Cuman yang saya pakemi seperti itu. Oke, setelah saya silang, oke lah, coba saya cari di daerah Jawa nih. Coba di Jawa Timur saya cari kan. Ada 2 tempat. Itu yang satu di Gunung K, satu di makam keramat. Saya nggak mau sebutin nama makamnya soalnya sensitif itu daerahnya. Ya untuk cirinya itu ya di Jawa Timur itu, cirinya itu dulu bekas ada rencana pembangunan pemerintah untuk tol itu. Itu sampai dibelokin. Padahal itu kena. Makam keramat itu kena, cuman dibelokin. Nggak jadi lewat situ. Nah terus ciri makamnya itu bentuknya seperti sumur. Kalau orang nyari ngalap barokah, kalau di sana itu bilangnya bukan pesugihan, tapi ngalap barokah, Mas. Itu semua tergantung niat si yang mencari tadi. Kalau emang dia minta berkah leluhur, ya insya Allah dapatnya berkah leluhur. Tapi kalau memang mau cara yang cepat, ya nyugih gitu. Tadi muja setan itu kan.
Nah, saya cari di sana, itu ciri-ciri tempat keramatnya itu tuh kayak bekas sumur, Mas. Bentuknya kayak sumur, padahal itu bukan sumur, itu hanya bata yang ditata oleh warga setempat atau penjat setempat untuk jadi bentuknya kayak sumur gitu. Nah, di situ paling cuman bonggol pohon belimbing. Itu petilasan, Pak. Nah, di situ dibentuk kayak sumur gitu. Memang angkornya ampun-ampun situ. Ya oke. Saya coba saya cari ke sana. Ini 2 tempat ini. Nah, untuk di Gunung K ini dikasih pesugihannya hanya 3 tahun. Tapi tukar janin. Janinnya diambil, janin si pemohon tadi, si Maria tadi ya. Nah, terus yang di tempat yang satunya itu yang kayak yang di sumur tadi, petilasan yang kayak sumur itu dikasih 7 tahun. Dan di 2 tempat itu kalau sama saya bisa diperpanjang. Cuman perpanjangnya berapa itu terserah. Dan yangnya itu atau si raja setannya itu atau raja jinnya itu di sana, saya nggak bisa ganggu gugat. Nah, itu dikasih gitu loh. Dikasih. Nah, terus juga proses saya ke sana itu tadi ya saya minta ada syaratnya gitu. Maksudnya syaratnya ada umur rampenya, ada simboliknya. Yang mana simbolik itu kalau saya ya, setiap pasien itu sama. Kalau untuk tahap penerawangan awal ataupun rogo sukma awal itu simbolik saya itu biasa kembang mawar merah putih. Itu 7 tangkai sama kembang kenanga secukupnya, seadanya aja. Kembang kenanga ada di rumah saya jadi nggak usah beli, tinggal petik aja di depan. Nah, terus sama pisang raja setangkap, 1 sisir itu pisang raja. Itu kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, susu. Itu kalau saya, terus tetes darah si pemohon. Waktu itu saya minta 2 tetes. Apa dibikin jadi 2, itu saya taruh di kain, potongan kain. Sebagai perjanjiannya itu ya? Bukan, nanti itu buat simbolik saya bawa. Terus sama pakaian dalam si Maria tadi. Iya, pakaian dalamnya. Jadi saya bawa. Ya saya asal nyeplos aja gitu. Itu pakaian dalam itu nanti habis ritual udah nggak bisa dipakai lagi. Setuju nggak setuju? Ini dibakar di sini gitu. Soal buat mutus. Kalau nggak nanti efek sampingnya pasti ada gitu. Ya entah sial entah apa kan gitu. Ya udah saya ke sana ke daerah Jawa Timur tadi itu saya bawa itu sebagai simbolik ke Gunung K itu saya bawa. Nih atas nama Maria minta sugih. Ya dari sana, dari Gunung K ini ya saya mau ngasih sugih asal janin yang di perutnya saya buat saya gitu. Nah, kasih sugihnya berapa lama? Itu kalau yang Gunung K itu 3 tahun. Nah, untuk sugihnya itu gimana caranya? Nanti kesini dulu kan gitu. Nah, terus lanjut ke makam petilasan tadi itu yang di tengah pemakaman umum tadi itu yang bentuknya kayak sumur tadi, saya ke situ. Ini secara rogo sukmo loh. Nah, itu saya bawa lagi kapasnya yang lain. Tapi celana dalam itu ya secara simbolik pun saya bawa. Nah, saya bawa itu prosesnya rogo sukmo, saya panggil gitu. Si namanya raja itu kan, datanglah utusannya. Jemput saya ke sana gitu ya. Kalau utusannya ya gimana ya, kalau bentuk fisiknya ya bentuknya orang, siluman lah, orang, cuman kepalanya ya binatang, gitu loh. Kepalanya binatang ya dibilang serem ya serem, kan kita nggak, kalau buat orang yang nggak biasa pasti serem mungkin gitu ya. Itu dijemput saya ke sana, ya saya serahkan itu ini raja setan sana itu, ya saya ngadep tuh ini raja atas nama Maria minta sugih, mohon dibantu untuk rewangannya gimana. Udah diindus sama dia gini, oh saya mau ini, cuman syaratnya sih janin yang ada di perutnya buat saya adanya. Oh ya udah nanti sampaikan berapa lama ini dikasihnya, ini 7 tahun katanya. Terus kalau mas saya biasa saya bisa perpanjang berapanya itu terserah dia. Nah terus kalau untuk rajanya itu di sana ya seperti orang mas tinggi besar gitu. Kalau dia diri mungkin ada setinggi rumah mungkin lebih kali gitu loh. Ya itu bentuknya itu ya orang sih, cuman kaki ya maaf ya kaki bagian ininya itu kayak buaya, kaki buaya gimana sih? Ya, seperti itu. Nah terus kalau ya orangnya ya seperti orang, cuma badan berotot gitu. Cuman warnanya itu kayak
Kalau kita kan kulitnya coklat gini ya, kalau dia abu-abu lah gitu. Berbulu, bulunya banyak gitu, kayak gundurwo gitu. Cuman mukanya gagah, ganteng, cuman buluan. Nah, di sini nih tanduknya begitu, yang melintir-melintir gitu. Cirinya ya ada mahkotanya gitu. Terus sebagus-bagus rapi-rapinya dia itu seperti itu. Saya ngadep sana, ya wes. Berarti kalau mau nanti tinggal ritual di sini kan gitu, tinggal ritual di situ. Selanjutnya apa? Kalau mungkin sama-sama setuju ya kita selamatan di rumah kan gitu. Ya udah saya kembali lagi ke badan saya. Ya udah saya sampaikan. Nih Mbak Maria, kalau sampean mau di Gunung K cuman dapat 3 tahun. Minta janinmu. Di Keramat ini minta janinmu, tapi dikasihnya agak panjang nih. Ini 7 tahun. Kamu mau nggak? Kalau mau kita ritual ke sana. Oke. Gitu. Tolong disiapin syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya kalau di sana itu sangat simpel, Mas. Menurut saya dibandingin teman-teman lain. Itu cuman kelapa. Kelapa itu 3 biji. Telur ayam kampung 3 biji yang dari booster kita beli di sana aja, saya jelasin. Oh ya udah. Kebetulan ini nanti tanggal segini saya mau ada pasien juga berangkat ke sana, jadi kita rombongan. Akhirnya kami berangkat itu ada 2 minggu atau seminggu kemudian kami berangkat ke sana. Si calonya ini atau senior saya ini yang nganterin dia, ngenalin dia ke saya, nggak usah diajak, saya bilang. Nanti aja kalau udah berhasil baru dia kabarin. Udah. Saya lupa, sorry. Kalau pesugihan nama saya itu, saya paling berat itu kalau untuk yang minta duit cash. Iya. Jadi kan orang ada yang cerita katanya pesugihan dapat duit sekian miliar gitu ya. Kalau mas saya nyerah kalau yang kayak gitu, saya gituin. Ini hanya buat lancar usaha, saya gitu. Kalau mungkin terdapat duit nggak banyak, itu duit bibitan, saya bilang gitu. Katanya syarat pesugihan itu memang harus punya pekerjaan dan usaha kan? Iya betul. Kalau pengangguran atau apa-apa itu nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau nuyul mungkin bisa, cuman saya belum pernah. Oh, jadi emang nggak ada medianya jadinya sinnya ya. Buat ngasihnya itu nggak ada medianya mereka. Jadi harus nggak boleh pengangguran ya, atau nggak punya usaha, harus punya kedua itu ya. Harus ada usaha, cuman kan nanti biasanya kita jual itu sehari dapat 1.000, kita ini jualan bisa dapat 20.000. Kalau yang kerja di kantor gimana? Ya karir biasanya. Oh naik. Karirnya cemerlang aja. Nah ya udah, kami ritual tentukan hari, kami berangkat tuh ke sana. Kayak mobil saya kan, udah pokoknya kamu pikirin ya bayar si supir saya, bensin, tol, sama buat kuncian di sana, perlengkapan semua nanti di sana. Udah kita jalan tuh ke sana sebelum ke juru kunci, ke rumah juru kunci setempat. Itu kami ke pasar dulu. Itu kan kalau nggak salah kami siang ke sana tuh, masih siang. Terus kita ke pasar tuh belanja perlengkapan tadi ya, kelapa. Terus telur ayam kampung itu, terus kembang 7 rupa biasalah, terus rokok lobot, terus dupa, terus minyak wangi itu, minyak wangi melati, tuh yang 10 mili aja, jangan yang yang 3.000-an aja, segitu, nggak usah yang mahal-mahal. Nah udah setiba di rumah juru kunci ya saya ngomong, ini pasien saya, yang ini baru mau nyari rewangan. Yang ini mau perpanjang. Kalau dia kan udah kenal saya, oh iya mas, nggak apa-apa mas, katanya. Ini persyaratannya yang baru mau nyari rewangan udah ada, udah lengkap semua. Udah kami ritual lah di sana, ketemu juru kunci. Saya bilang nanti habis isya mbah, saya bilang. Ya ini kan orang hamil, tolonglah dikasih istirahat. Oh ya nggak apa-apa. Saya bisikin tuh mbah, biar tenang ya mbah. Terpulang ada duit buat lo kan, istri kasar gitu ya. Udah tuh habis isya. Iya habis isya. Habis isya kami ke makam itu. 2 orang ini yang perpanjang nih, si mbah, saya sama suaminya nih, sama si istrinya. Sebelum ke situ itu gini mas, ini ada makam lurah situ, yang babat desa situ, kita permisi dulu di situ, baru masuk ke petilasan itu, kayak ya udah dipagerin tembok gitu lah. Nah, di situ. Nah, kami di situ ritual masuk itu di sumur itu tuh kami ya bentuk ngadep lingkaran cuman menghadap ke lingga yoninya itu. Kan di sebelah sana tuh ada lingga yoni. Kita menghadap ke sana.
Nah di situ saya bakar dupa, terus saya bakar rokok lobot tadi kan, saya bakar, terus kembang terus saya aur-aurin tuh di situ ke dalam yang kayak sumur tadi. Udah Mbah, jawab ke, kata dia ini nggak dapet jinnya gimana? Udah kayak nggak kenal saya, buruan, saya bilang. Ya udah, dijawabin lah kalau orang Jawa bilang tuh, dijawab ke kalau saya yang dan yang kayak itu. Ya udah, situ saya sambil bakarin menyan, saya menyan bawa sendiri tuh menyan, sama saya tetesin minyak racikan saya itu. Udah tuh dia nyala. Udah selesai jawabin, ya udah Mbak tinggal aja, tunggu saya di rumah. Udah saya ritualin di situ. Gimana nih secepat mungkin saya bawa pasien-pasien saya ini ketemu sama si raja setan tadi, raja jin tadi kan. Kami ketemu di sana, ya dijemput sama para penggawanya gitu. Ya penggawanya serem-serem kalau orang nggak biasa ngelihat besar-besar gitu ya. Pakaiannya pakaian Jawa gitu, pakai kayak rompi hitam gitu kan, baju hitam-hitam. Dibawa kami ke sana, diserah terima sama Danyang, apa sama dayang-dayang itu ditemukan sama Danyang, sama rajanya ini. Nah udah ditemukan sama rajanya ya saya perjelas nih, ini atas nama sini punya hajat, minta diperpanjang. Yang dua dulu dong, yang dua kan cepet. Ya udah, nanti tinggal bikin selamatan di rumah, selamatannya seperti yang awal kan gitu. Nah terus yang si Maria ini atas nama Maria kesini minta direwang Ben Sugih gitu. Ya udah, kalau mau aku minta janinnya, mau nggak? Ini si Maya ini udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Ini bukan raga yang gitu, yang ketemu ini Sukma yang ketemu kita, jadi udah masuk ke dimensinya dia gitu. Oh, prosesnya apa tuh Om waktu masuk ke dimensinya dia sebelumnya? Ya kita yang meditasi. Kita meditasi di situ. Ya duduk ngelingker aja di situ, duduk sila ngelingker di situ. Itu, nah dalam proses meditasi itu biasanya godaannya banyak. Kalau waktu itu kita alamin di situ itu kan atapnya itu seng bajeringan itu. Itu kayak ada yang jalan gitu, gredeg, gimana sih seng diinjak? Ya itu saya colekin satu-satu, udah datang. Terus itu ya bau macem-macem deh, bau wangi, bau ubi rebus apa gitu kan. Udah datang, ya nggak lama kami ya masuk gitu. Apa yang dirasakan waktu pindah dari alam kita nih ke alamnya mereka tuh, apa biasanya yang dirasain si pasien-pasien Om ini? Ya kalau mereka saya nggak tahu gimana yang mereka rasain, ya pokoknya kan ya kita kan duduk semua pegangan tangan. Berapa lama biasanya? Nggak lama. Proses nggak lama meditasi itu? Oh, cepet lama. Kalau mas saya cepet, makanya kalau orang-orang berhari-hari puasa dulu, apa semedi di sana, kalau mas saya nggak lama. Paling lama itu ya 2 hari itu, kalau dia orang yang nggak konsen itu 2 hari bisa. Itu dimulai dari ya tadi habis isya sampai dengan jam 3 lah, jam 3. Yang penting dia konsen, udah ketarik sama saya gitu. Oke. Tarik masuk ke alam dimensi sana, saya bawa. Itu. Jadi kita meditasi itu, kita duduk sila, kita gandengan tangan semua nih. Pasien saya gandengan tangan semua, kita harus saling terhubung. Udah saya bawa, saya ketemu, di situ negosiasi, dijelaskan mau nggak gitu masih raja jinnya, raja setan ini, mau nggak Maya? Apa Maria ini, kamu saya ambil janinnya, nanti saya rewangi kamu sampai kaya. Kayanya jagat raya gitu ya. Mau nggak katanya? Ya udah, diangguk-angguk berarti mau. Ya udah kalau mau nanti tinggal selamatan, nanti dituntun sama ini gitu sama saya gitu. Ya sudah, kalau emang saya tengok si Maya yang ngangguk aja kan gitu, si Maria ini, ya udah kita balik nih. Bawa balik, kita balik ke raganya. Udah di situ saya ambil tuh kembang yang tadi saya sebarin itu kan kayak sumur itu, saya ambilin aja secukupnya. Terus kita ke Linggayoni itu, kita pamit mau pulang situ. Saya sampai tiba di rumah saya jelasin, nanti besok lah, jangan sekarang saya capek. Besok saya ke rumahmu sebelum maghrib, tapi tolong siapin dulu tuh kain kafan. Kamu ke tukang kain kafan aja bilang beli 1 set buat mocongin. Yang penting nggak usah pakai kapas,
sok apa seneng nggak dipakai. Beli 1 set, kembang 7 rupa, kelapa 3 butir, telur ayam kampung 3, ayam kampung lurik 2 sepasang laki cewek. Ayam kampung Lurik yang blorok itu warnanya, yang bintik-bintik abu-abu itu. Oh iya, sebelum kami pulang itu kami juga ketemu juga ya. Di situ saya bilangnya Ibu Suri ya. Ibu Suri ibunya si pangeran ini, si raja itu. Jadi kalau ibunya itu yang mirip kayak nenek lampir itu sama. Gitu. Jadi sebelum kami pulang kan si Marianya saya gandeng. Ya si nenek itu di depan pintu keluar ruang raja tadi gitu kan. Di ruang kaputraan tadi kalau saya bilang itu ya si nenek itu ya megang-megang si perutnya si Maria ini, ketawa, bentuknya sama kayak nenek lampir itu sama, cuman mukanya nggak hijau, dia mah abu-abu aja gitu, cuman nggak hancur, mukanya keriput. Ya udah kami pulang itu cerita gitu. Nah setelah kami tentukan hari buat lanjut ritual selamatan tadi, kami siapin tuh, udah disiapin, saya datang ke rumah dia itu naik mobil tuh, diantar supir kan, saya punya supir tuh. Ya udah kami ritual, saya jelasin. Nanti ritualnya itu Mbak Maria, ntar saya minta kamar kosong dan kamar ini udah nggak bisa dipakai lagi, dipakai hanya buat ritual aja. Gitu. Ngosongin ruangan. Iya, pasti di setiap rumah orang yang punya pesugihan itu pasti ada kamar buat ritual. Di setiap rumah mau pesugihan apapun itu pasti. Tuh info baru nih ya guys ya. Iya, memang pasti itu harus dia buat nyimpen rewangannya itu gitu loh Mas. Nah, udah dari situ kami di kamar itu. Nah nanti di kamar itu Mbak saya pocongin, saya bungkus jadi pocong gitu. Nah nanti kalau Mbak ngelihat yang aneh-aneh kayak kemarin kita ngelihat, nggak usah takut. Kalau nggak Mbak merem aja. Cuman fokus dengerin apa perkataannya dia. Ya udah kami udah siapin tuh tadi umbur hampe tadi. Saya masuk, saya buat lingkaran dulu. Mas, ini Mbak Maria ini ntar posisi tidurnya begini, saya gitu kan. Saya atur posisinya. Ini tolong dibukain semua pakaiannya. Panjang bulat, terus dibungkus. Nah bungkusnya gimana? Maaf ya, dia bukan muslim kan orang ini. Itu non muslim lah. Nah, oh iya om, kan dia nggak ngerti, mocongin orang nggak ngerti kan. Udah saya ajarin dah gitu. Saya tinggal ya, nggak enak dong, kan dia harus buka baju. Iya. Dan udah dibungkusin, saya teriakin udah selesai Mas Santoso, udah om katanya. Udah saya masuk tuh, udah saya atur tuh semua posisi dia udah tidur kan, udah saya atur tuh umur sampai semua, apa ayam saya taruh luar kamar kan. Ntar buat selesai ritual. Nah, terus nih sekarang begini. Kita ritual apapun yang Mbak lihat nanti, ingat tadi pesan saya. Jangan takut dan jangan sekali-kali nyebut nama Tuhan. Paham kalau nyebut nama Tuhan gagal semua, saya nggak tanggung jawab. Tinggal kita lanjut ritual pemutusan. Gitu aja. Oh ya om katanya. Ya udah, ritual lah di situ kami ritual itu saya bakar tuh lilin merah putih yang gede-gede itu, yang nggak lamangin kan. Ya itu kan gimana ya, jendela ketutup, lampu saya matiin, itu angin gede masuk, bus itu lilin mati, pop. Saya tepok nih si suaminya, si colek, si Marianya udah datang. Nggak lama baunya dia, saya kan hafal bau khasnya dia nih, raja setannya ini baunya busuk. Baunya kayak nanah gitu kan. Nggak lama suara ayam, kik, dari gede makin kecil kan. Terdengar lah bluk, jatuh. Wah, saya pikir datang nih kan. Udah saya nggak iniin banget. Nggak lama itu masuk tuh, datang dia tuh. Dari tadi bentuknya kayak asap, lama-lama ngewujud. Oh ternyata Ibu Surinya datang kan gitu. Ketawa tuh, kik gitu dah. Ketawa tuh, dipegangin tuh perutnya tuh. Nah, ini si Maria ini nangis aja kan. Gitu kan. Udah nggak lama, ya begitulah dia nongolnya tuh pelan-pelan Mas. Jadi nggak langsung jeng gitu, enggak.
Jadi bentuknya ya kayak pertama kayak bayangan, asap, lama-lama ya wujud gitu. Wujud karena dia ini udah rajanya, jadi bisa mindahin barang apa tuh bisa. Itu gede, orangnya jongkok, dia posisi jongkok, itu pangeran tuh jongkok. Itu gede, saya yang melihat dari dia jongkok dari sini sampai sininya aja lah. Nggak lama, ya saya bilang, ya sudah kalau mau diambil silahkan. Ya nggak lama si pangeran itu kepalanya, ya namanya makhluk gituan ya. Jadi badannya itu bisa begitu gitu loh. Oke. Badannya bisa nekuk gitu. Nekuk ya si Maria itu ya saya ngelihat tuh diri gitu. Digituin kakinya ya, di kemaluannya itu. Tapi kan lagi dipocongin itu gimana? Iya, pocongin kan nggak kenceng ya mas, cuma digituin doang. Oh. Gituin doang. Mukanya itu si makhluk itu di situ. Anjir. Nah terus si ibunya itu, si ibu surinya itu gini-giniin perut gitu. Ngeri banget. Gitu-gituin kan si Maria ini ya nangis aja. Saya udah fokus aja ke situ, saya liatin ya. Nah nggak lama itu ya, itu prosesnya lama, itu hanya sekitar nggak sampai 5 menit atau 15 menit, nggak lama deh, saya nggak fokusin waktu ya. Udah selesai, nah saya lihat itu si pangerannya itu nyudahin, saya ngelihat itu si nenek itu kayak mau daging itu, kayaknya si bayi. Oh. Si nenek itu ambil begini-gini, gitu. Nah, si pangerannya itu ya mulutnya darah semua. Sudah, terus si nenek itu ya naburin kayak daun gitu, taburin tuh daun, ya udah. Terus mereka menghilang. Nah lucunya kan mereka datang dengan tanda angin dan bau busuk tadi, dia pergi pun itu angin dulu, baru mereka hilang. Hilangnya juga pelan-pelan gitu, kayak mau makin dari nyata ke tidak nyata, samar-samar sampai hilang. Udah hilang tuh dia, hilang. Tapi yang saya lucu itu apa? Si lilin hidup lagi kan, plop. Ini udah selesai. Ini apa yang kamu temukan di ruangan ini, jangan kamu ambil, jangan kamu pegang. Saya gitu. Kamu buka pocongan istrimu ya. Ya apa yang kamu temukan di ruangan ini jangan kamu ambil, jangan kamu pegang. Pak, kasih dia pakaian lagi. Udah saya keluar dulu, saya keluar kan. Udah saya keluar, dia udah selesai pakaian, saya masuk lagi, saya hidupin lampu. Ya udah saya rapihin. Ternyata itu di bawah kain kafan itu ada duit. Duit itu duit 50-an sama 100, kalau nggak salah saya ingat itu 3.750.000. Itu diambil? Tadi katanya nggak boleh diambil. Kan saya yang ngambil. Oh bukan mereka? Tuh di kafannya itu. Nah terus si Maria itu megangin perutnya aja. Om kempes om, kok nggak ada? Ini janin saya, kok perut saya jadi kempes? Mana saya tahu? Ya kan kamu emang mau ditukar. Ini udah selesai dapatnya ini. Kok dapatnya cuma segitu? Nanti dulu, ntar saya jelasin. Ini dirapihin dulu, saya rapihin. Tuh kainnya saya lipat-lipat, ya kembangnya saya rapihin, saya pisahin. Terus kelapa kan tinggal 1 tuh, sama telur tadi. Nah terus si Maria ini saya giniin. Sekarang keluar, ambil pisau. Ambil pisau. Siapin nih pisau. Saya tes dulu tuh pakai kertas tuh kan. Buat tajam. Saya ambil nih ayam babon nih. Ayam kampung tadi. Apa yang kamu lihat? Nggak usah hiraukan, potong. Potong tuh. Yang babon 5 goresan, 5 sabetan ya. Tapi jangan sampai putus lehernya gitu. Udah jangan sampai pindah tangan. Oh iya, potong sama dia, seret. Kedua, ketiga, keempat, pas kelimanya dia gemeter. Dia gemeter tangannya. Yang keempat dia udah gemeter tangan itu, dia gemeter. Yang kelima, saya peringatin, jangan pindah tangan. Harus tangan yang itu, potong. Saya bentak tuh, potong, seret, udah selesai. Ayam saya taruh. Itu darahnya kan saya tampung di mangkok itu kan, udah saya taruh. Ayam laki, ini 2 kali gorokan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, jangan hiraukan, potong, udah selesai. Itu dia nangis di situ, jongkok megangin perutnya, mau nangis. Dia suami
Udah cuma motong ayam doang. Kamu nggak tahu apa yang saya rasain. Udah saya kumpulin itu duitnya. Ayo kurang tamu. Nah ini kelapa, ini kembang yang dari sana, terus sama tanah itu campur di air. Kalian mandi berduaan mandinya. Sono mandi dulu. Nah ntar kalau udah selesai jangan diandukin. Kita ngobrol di ruang tamu. Udah datang tuh dia udah selesai tuh mandi. Ya masih ada kembang-kembangnya kalau nggak dimandu, nggak diiniin kan, nggak diandukin. Ya udah. Pas itu saya jelasin tuh. Ini saya minta pulpen spidol. Kasih tuh spidol sama dia. Saya sigil tuh. Disigil tuh mas tuh duitnya itu saya sigil. Saya jelasin nanti duit ini taruh di dalam kamu bikin kotak ukuran 60 panjangnya, lebarnya 60, tingginya 60. Nah terus ini duit taruh di dalam kotak tibanin sama kain. Nah ini satu kamu pegang. Nah terus ini duit saya kasih berapa gitu, kasih ke dia tuh. Jadi buat modalnya dia. Nah terus kamu usahanya ini usaha uang kayak bank gitu. Usaha apa ya? Ya kamu lebih ngerti dari saya. Mau jadi apa kayak pokoknya yang berhubungan dengan uang. Kamu nggak boleh jualan yang berhubungan dengan uang kayak bank lah, kan situ bekas orang bank saya gitu. Oh iya paham kan gitu. Ya udah. Terus kapan mulainya? Mulainya kapan ya terserah kamu lah gitu. Terus saya ya dapat bisikan saya doang yang denger gitu. Pesenin sama Maria, jangan cerita sama suaminya kalau saya datang. Oh, saya bilangin Maria sini, kalau kamu ngalamin hal-hal aneh, jangan cerita sama suamimu, ceritanya ke saya. Saya pulang yang adalah 2 bulan, dia datang berdua, ceritain sama dia. Suaminya cerita, nih om, udah saya jalanin nih, ini saya bawain juga buat om, dikasih tuh amplop kan. Ya makasih, usahamu apa sekarang? Usaha saya jadi rentenir om. Saya bank keliling itu tuh. Iya rentenir. Cuman bener om, tokcer katanya. Tokcernya bisa, wah itu duit saya bingung. Itu karyawan saya ya habis keliling setoran, uang itu saya taruh di kotak itu. Itu paling kan cuman berapa lembar ya. Besok saya lihat udah nambah om. Itu bisa kebuka sendiri kotak. Terus kotak yang kosong sama om, cuman duitnya nggak begitu banyak kalau kotak kosong kan. Kotaknya saya suruh bikin 2. Terus gimana om? Dipakai nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, emang tuh hak kamu. Cuman duit yang di bawah kain itu kan ada berapa lembar, itu jangan sampai habis. Soalnya nanti kalau habis kan sayang, itu bibitnya itu saya gitu. Iya bibitnya itu. Oh ya udah lu keluar dulu saya gitu. Mana istri lo? Gue mau ngomong sini. Nggak enak. Ini hanya istri lu doang yang boleh denger dan lu nggak boleh nanya-nanya. Saya tanya, Maria, kamu apa aja yang kamu alamin? Ini om, saya ya sering ngelihat. Jadi rumah tuh kayak banyak penampakan om. Ya wajar lah saya bilang. Yang namanya kamu pesugihan, ya pasti dari sana rewanganmu pada datang ke rumah. Apa yang kamu lihat? Ya ada gundurwo, ada yang kayak monyet om katanya. Terus apa lagi? Saya udah ada gambaran nih saya. Apa nih yang dialamin? Ternyata saya giniin. Kamu sering mimpi apa? Saya gituin. Gini om, saya itu kadang nggak tiap hari sih. Kadang di malam-malam tertentu, saya itu ngimpi ketemu sama laki-laki ganteng. Ya saya bergaul, ya gitu om katanya. Berhubungan? Itu mimpi doang, tapi kok sampai basah beneran katanya gitu. Sampai kayak beneran habis gini. Terus gimana, kamu nikmatin nggak? Wah kalau dibanding sama begitu sama suami saya enakan sama itu. Kata dia, kamu gak usah bilang sama suamimu. Itu dia. Saya bilang, itu raja setan sana. Dia suka sama kamu katanya. Ya itu salah satunya itu. Kalau dia mau ya dia datangnya seperti itu. Mungkin nanti malah bisa jadi wujud kasar.
saya gitu. Nyerupain suamimu, makanya jangan kaget dan jangan pernah cerita ke orang-orang, saya gitu. Itu kejadiannya hari apa aja, saya tanya. Oh, saya nggak tahu om. Oh, ya udah, ingat setiap satu surah kamu harus ritual itu di kamar itu seperti itu lagi. Cuman suamimu nggak boleh nungguin, paham? Udah paham. Udah berlanjut berjalan waktu. Oh ya, saya lupa yang tadi ayam dipotong tadi ya. Ayam dipotong tadi apa yang dilihat sama Maria gitu ya. Saya lupa, udah kelamaan jadi kadang saya banyak yang kelewat gitu kan. Itu yang saya tanyain tuh habis motong itu apa yang kamu lihat? Pertama, waktu pas saya motong si ayam tadi om, saya ngelihat si om ini megang bayi om. Megang bayi itu saya ini gitu. Yang kedua saya nggak kenal om. Yang ketiga saya nggak kenal om. Yang ketiga saya nggak kenal om. Potongan yang kelima, saya ngelihat bapak saya om yang saya potong. Iya bapaknya. Nah terus selanjutnya saya ngelihat si Mas. Dia kan manggil si suami kan si Mas kan. Si Mas saya potong. Terus selanjutnya saya ngelihat ibu mertua saya potong. Enggak, itu kan belum terjadi. Itu waktu pas potong ayam, itu kan belum terjadi. Cuman gambarannya seperti itu. Harus ada tumbal, gitu. Itu tiap tahun menjelang satu suro kamu pasti akan tahu siapa yang ditumbalin. Yang mau bisa memilih, kamu nggak bisa memilih, dia yang memilih. Siapa aja tadi yang pertama? Yang pertama tuh? Pertama ya si bayi. Si bayi yang udah kan. Kedua dia nggak kenal tuh, perempuan dia bilang. Terus yang ketiga perempuan juga, ya anak-anak lah gitu. Nggak kenal. Yang keempat nggak kenal. Nah kelima bapaknya dia, bapaknya si Maria. Nah terus ayam kedua ya, yang keenam itu suaminya. Nah yang ketujuh ibu mertuanya. Jadi dia terbayang di matanya dia itu seperti itu, gitu. Udah berjalannya waktu, ya saya anggap dia ini pasien prioritas saya ya, karena dia ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu selalu kasih saya. Ya iya dong, saya begitu ya, karena dia udah berhasil kan, saya ya manusiawi lah, saya kan gitu, saya prioritaskan kan gitu. Nah sudah itu, yang setahu saya tadi, yang pas mau menjelang 7 tahun itu, dia kan minta ke saya. Nih om, saya minta beli perpanjang katanya. Minta perpanjang, oh ya boleh katanya. Oh ya om, saya mau nanya, bapakku meninggal kok aneh katanya kan gitu. Aneh gimana Mari? Ya sakit, malam itu sakit panas. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, pagi itu udah nggak ada. Kamu ingat waktu motong ayam? Ingat? Ya udah itu. Berarti nanti selanjutnya suami saya dong. Iya, segitu. Ya udah, ini mau perpanjang nggak? Kalau nggak perpanjang ya berarti 7 tahun kamu selesai. Kamu diambil suamimu ya pasti, kan begitu. Maksudnya? Ya dianya diambil mati gitu loh. Dianya? Iya kan waktu kontraknya udah habis, dianya 7 tahun. Si Marianya ini. Jadi yang pelaku pesugihannya harus siap mati juga? Ya iya kan udah dikasih tahu 7 tahun dikasih pesugihannya. Gila. Ya emang begitu mas, cuman kalau dukun-dukun lain nggak bakal ngasih tahu. Nih kamu bisa kayak berapa tahunnya nggak dikasih tahu. Kalau mas saya kasih tahu. Oh begitu. Ya kan saya langsung negosiasi. Dukun lain nggak mau ngasih tahu tuh? Nggak bakal, kuncian-kuncian itu nggak bakal ngasih tahu. Kalau saya kasih tahu karena kan saya udah negosiasi langsung. Kan ini kamu berapa lama ngasih dia? Ngerewangi dia sampai kaya ini berapa lama? Sekian tahun gitu. Sekian tahun gitu. Nah, akhirnya si Maria ini setuju, kita proses perpanjang, kita datang lagi ke situ, terus selamatan lagi di rumah. Gitu. Selamatan di rumah, sudah. Habis pulang dari sana itu, suaminya ini sakit. Kontak saya, gitu loh. Kontak saya karena ini pasien prioritas dong. Ya, saya datangi kan gitu. Saya datangi. Gimana om? Ini suami saya. Saya bilang, ya udah, ini nggak lama lagi.
emang dia udah diminta. Si suaminya ngomong, om saya disantet orang ya? Enggak. Saya bohongin, enggak, ini sakit biasa. Udah dibawa ke rumah sakit, ada berapa hari gitu, meninggal suaminya. Meninggalnya ya sakit, nggak aneh-aneh, nggak sakit. Medis ya? Medis semua. Nah di situ meninggal si suaminya ini, si Raja Setan itu datengin si Maria ini, itu mulai terang-terangan. Itu si Maria ini cerita, dia kan udah pindah rumah tuh dari tempat ritual itu. Rumahnya itu kan Jakarta Timur, dia udah pindah nih ke selatan, ke Jakarta Selatan. Udah pindah ke Jakarta Selatan? Iya, dia udah kaya raya. Kontrakannya banyak, mobilnya banyak. Mobil tuh dibuat taksi online itu. Tapi ritualnya pindah ke Jakarta Selatan berarti? Enggak, tetap rumah itu. Rumah itu nggak boleh pindah-pindah. Nggak boleh dipindah ya ruangannya? Nggak boleh, karena spotnya di situ gitu. Oke. Sumbernya di situ. Udah di situ, si Maria ini cerita, hampir tiap malam itu si pangeran tuh datang, cuman wujudnya ganteng. Ya tidur sama dia. Itu saya bilang nggak lama ini. Saya gitu, Maria kamu nggak lama kayaknya. Saya gituin, yang bener om. Iya, dia kan diperpanjang itu dia dapat 3,5 tahun. Jadi total dari 7 tahun selesai nih, diperpanjang jadi 3,5 tahun nih. Ini perpanjangan yang kedua berarti kan? Ya kan, nyugih yang kedua nih dia. Gitu. 3,5 tahun. Dapatnya tuh. Total udah 10 tahun nih? Ya, ya hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun kan, 7 sama 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih total. Di situ nggak lama ibu mertuanya meninggal. Ibu mertuanya meninggal. Nah dari situlah dia mau ngakhirin pesugihan itu. Nah mau ngakhirin pesugihan itu, dia ngomong sama saya, om, ini saya mau ngakhirin aja. Saya nggak mau begini terus. Ini saya udah banyak beginilah dia. Saya udah ketemu sama pendeta ini. Nggak bisa diakhirin, saya bilang. Kalau diakhirin ya kamu harus diambil ke sono. Kamu harus mati. Dan semua yang udah kamu dapetin ini harus diambil lagi ke sono. Wah, udah kalau gitu saya nggak mau minta bantuan om lagi. Saya lihat pendeta saya, silakan saya. Itu tuh, nah ada berapa bulan itu atau berapa bulan? Saya lupa itu. Datanglah pendeta, seorang pendeta sama 2 orang saudaranya, nemuin saya. Oke. Suruh ngakhirin perjanjian ini. Saya bilang saya nggak bisa, dan juga nyugih ini, pesugihan ini dia yang minta, bukan saya. Saya udah nggak mau, tapi dia ngejar-ngejar saya. Ya itu udah resiko dia. Saya nggak bisa bantu. Ya udah si pendeta itu nanya, nyugihnya ini di mana sih, pesugihannya ini, ritualnya nih di sini, saya kasih alamatnya. Ya saya mau ke sana. Ya silakan, saya gitu, silakan. Saya tukeran nomor telepon tuh sama pendeta kan gitu. Udah dari situ saya nggak ketemu lagi. Nah terakhir datanglah si saudaranya ini, 1 orang ke rumah saya, laki itu, tolonglah om bantu gini. Gak bisa, saya bilang, gak bisa. Udah tuh dia pulang, saya berapa. Tapi kabarnya belum tahu dia. Saya belum tahu kondisi keuangannya segala macam. Saya belum tahu itu. Oke. Akhirnya terakhir ada berapa minggu, beberapa hari gitu saya telepon pendeta itu gimana sih kabarnya si Maria itu? Oh udah parah sakitnya. Oh sakit. Om katanya, tolonglah om bantu gini. Dia tinggalnya di mana sih? Sekarang kan udah nggak di situ lagi. Ini saya kasih alamatnya, saya datang. Jakarta Selatan, gede-gede mas. Semuanya orang-orang elit dah, pokoknya. Kalau saya ke sono, buset itu kita mau masuk ruangan aja itu ya. Itu saudaranya itu udah nyemprotin itu pewangi ruangan itu. Saya masuk ke lantai 2 tuh saya naik. Rumahnya kan lantai 2. Ngeliat dia udah tiduran aja, diselimutin. Saya udah nggak kenalin tadi orangnya cantik, ini manis, berisi lah badannya. Saya buka, kan ada saudaranya, saya buka. Maaf saya buka ya, saya pengen lihat. Itu ya tinggal tulang sama kulit aja.
tulang sama kulit, rambutnya juga udah mulai rontok. Ini perut nih bawah nih besar nih, sini nih kayak buncit gitu, udah tulang. Saya bilang, ini sakit apa katanya? Ini habis kemo katanya. Kanker dong, saya bilang. Iya kanker, kanker serviks, rahim itu. Nah, udah dari situ saya minta berdua doang, saya bilang. Tok, tolong Tok tinggalin saya berdua, saya bilang. Udah keluar tuh saudaranya, saya tutup tuh baunya busuk Mas. Bau apanya ya? Dia bau badannya dia bau busuk dah gitu. Baunya busuk gitu. Di sini kan pakai pampers dia. Ini udah nggak pakai baju apa-apa nih. Habis Mas, itu perempuan habis. Udah dari situ saya bilangin, untung kamu nggak punya anak. Kalau kamu punya anak, nih karmanya anak kamu yang nanggung. Kan udah saya jelasin di awal. Dia udah nggak bisa ngomong, gitu doang. Kamu nggak lama lagi, dia yang jemput kamu udah datang semua. Itu emang udah dikelilingin gitu sama makhluk-makhluk itu. Nggak lama lagi, udah kamu terima aja konsekuensinya. Itu, nah saya pulang, saya ngelihat itu ya, pas saya mau ke mobil saya tuh, saya ngelihat itu udah dipasarin apa sih kayak iklan gitu. Rumah itu udah dipasarin. Oh, okay. Udah tuh dari situ berapa hari kemudian saya lagi sama anak saya waktu itu saya main tuh jalan-jalan pakai motor tuh. Nyobain motor baru. Ketemu sama saudaranya. Saya berhentiin, Tok, berhenti bentar. Masih ingat saya nggak? Oh iya Om Bim, gimana kabar si Arya? Ya habis Om Bim pulang tuh kan rumah dijual Om katanya. Itu udah disita sama bank. Mau disita sama bank makanya itu dijual apa gimana gitulah ceritanya, saya kurang paham gitu. Terus kami pindah kontrak di sana gitu, ditinggal sama saya urusin, saudara-saudara lain nggak ada yang mau ngurusin, kami meninggal di situ. Udah habis-habisan Om, nih udah berobat waktu itu udah ke sini ya, sampai ke Singapura katanya, udah 2 kali, itu nggak bisa nyembuhin. Itu ya udah meninggal situ. Ya, makanya itulah apa sih pesugihannya? Saya bilang, makanya orang tuh kadang mau ngambil pesugihan, saya larang, tapi mereka maksa. Soalnya orang pesugihan itu semua nggak akan ada yang berakhir dengan kebahagiaan. Sementara doang ya berarti? Semua sementara. Dan itu akan diambil semua. Dan pada saatnya nanti setelah meninggal itu akan kembali, bukan kembali ke Yang Maha Kuasa, tapi dia akan kembali dia kembali dulu ngabdi sama si setan itu. Semulia-mulianya dia waktu hidup di dunia dari hasil nyugi, dia akan jadi paling menderitanya di sana gitu. Paling menderita, paling hina dia di sana. Kalau dia jadi orang mulia nih waktu di nyugi, nanti pas di sana itu ya dia jadi yang paling menderita itu loh. Kalau yang saya pahami. Bener nggak sih kadang ada yang gini, ada cerita horor kayak gini Om. Saya dapat beberapa cerita nih dari temen. Jadi yang dia itu kena ini ya, kita bilang kena batunya lah. Karena kakek atau uyutnya dulu melakukan pesugihan. Betul. Padahal dia nggak tahu apa-apa nih. Terus pas dia nanya ke orang pinter atau dia nanya ke pemuka agama, katanya ada perjanjian yang dibuat oleh kakek atau uyutnya. Itu bisa kena ke dia, bener? Iya, itu kan tadi saya bilang karmanya itu sampai cicit. Padahal udah meninggal si kakeknya nih sama uyutnya. Iya. Oh begitu. Sampai cicit. Karena apa, rezeki si anak cicit kita ini udah kita ambil. Tuh. Nah terus rezeki yang kita dapatin juga ditambah sama orang-orang yang udah kita tumbalin itu. Di sana kan mereka kerja. Rezekinya mereka nih kita ambil. Hasil kerja mereka di sana itu buat kita di sini. Gitu. Buat kita yang ngelakuin pesugihan ini. Oke Om, aku mau nanya nih Om. Kan di Indonesia ini ya khususnya ya, kita sebutnya pesugihan perjanjian dengan jin aja ya. Biasanya ini pesugihan itu kan ya nama cepatnya gitu ya. Padahal itu ya emang bersekutu dengan jin. Kan banyak jenisnya nih Om. Ada di Gunung Kemukus tuh kalau kita yang udah terkenal ya. Jadi di Google pun ada, di YouTube ada, penonton bisa searching sendiri, udah terkenal pesugihan Gunung Kemukus. Terus ada pesugihan apa lagi yang Om tahu, ada pesugihan apa aja sih Om sebenarnya? Pesugihan banyak, terlalu banyak. Intinya kalau pesugihan itu adalah
pasti ada tumbalnya. Oke. Tumbalnya orang yang kita sayangi. Ya kayak contohnya kayak pesugihan pocong ya, apa tali pocong gitu. Ya, ini kalau saya bawa ini ada. Kebetulan saya bawa kapasnya. Pesugihan pocong? Enggak, tali pocong itu biasanya. Ini saya bawa kapasnya doang. Talinya ada di rumah nggak saya bawa. Itu apa itu? Ini kalau mau lihat, cuman jangan dibuka plastiknya. Ini tali ini pocong. Kapas. Kapasnya. Ini kapas buat? Ya, ini kapasnya si jenazah itu. Oh ini. Itu, ini harus perawan. Pocongnya harus perawan. Ini Om ngambil langsung? Iya saya ambil itu, saya ngambilnya juga pakai mulut. Galinya juga pakai tangan. Oh, ngambilnya pakai mulut? Iya. Ngambil si kapasnya ini? Nah terus. Ini berapa orang? Satu orang ini? Ya, satu. Itu masih ada rambutnya juga. Itu masih ada bulu-bulu matanya itu. Yang paling lucu. Itu kan, ya saya gigit ambil saya ngejilat. Terus kita sedot nih mulutnya ini nih. Kita sedot. Ya kayak orang ciuman, paling kita bukan ciuman ya, kita sedot. Gitu. Gila, itu udah lama Nah ini ya kalau pokoknya bagian tubuh itu harus ada yang diambil, bagian tubuh si jenazah. Ih, ngeri banget, merinding. Ini apa? Ya saya nggak ada. Itu orang yang minta berarti pesanan? Enggak, kalau ini saya waktu itu karena kebetulan aja saya lihat ada di situ, saya ajar di situ, saya curi sih, saya gali. Itu buat apa Om? Pesugihan ya buat kalau ini sih sebenarnya bukan buat pesugihan sifatnya, tapi 11-12 kalau menurut saya. Pengelarisan ini Mas. Penglaris. Biasanya buat pengelarisan. Itu nih saya ambil itu kain pembungkus jenazah itu, kain kapan mayit itu, kapas, tali pocong, papan jenazah itu tuh saya ambil semua. Dan sekarang banyak banget nih Om, dukun palsu atau oknum-oknum dukun palsu ya. Apalagi yang sampai ngebunuh orang, yang kayak di waktu di mana tuh, yang yang badan dipendem, sisa pala doang di atas itu kan. Itu kan dukun kan dia? Dukun, itu dukun palsu. Dan korban-korbannya pasien-pasiennya. Iya. Itu gimana itu maksudnya Om sampai kayak gitu? Jadi kalau topo pendem itu saya pernah ngejalanin itu. Itu gimana? Di sebuah daerah ya. Saya kalau topo pendem itu biasa topo akhir. Sebenarnya sih tujuannya itu mencari titik kesampurnaan biar kita itu namanya itu mukso. Cuman karena nggak jadi mukso, karena kita masih kotor, ya nggak jadi, gagal gitu. Maksudnya artinya gagal, ya cuman dapat setengahnya aja gitu. Itu namanya topo pendem. Topo pendem itu kepala doang dipendem. Tapi yang mau mukso itu si dukun ya, bukan pasiennya. Saya, misalnya pasien, saya yang ngelakuin nih sih. Saya pasiennya dukun. Saya topo di situ, topo pendem di situ. Jadi ya sebenarnya sih ada yang cuman dada doang sampai di dada, ada yang seleher. Nah cuman banyakan orang di seleher doang terus ya dikemplang. Diambil hartanya kan gitu, dibunuh dianya. Oh kan. Iya oknum ya. Iya oknum. Karena emang kesaksiannya begitu dia katanya. Itu biasanya pelakunya itu dukun-dukun yang menjanjikan uang bank goib, melipat gandakan uang itu. Itu terus menjohirkan uang. Misalnya ini cuman kertas dibentuk jadi uang atau uang 100 rupiah tuh yang perahu layar itu dijohirkan. Itu penipu semua. Banyak yang nipu ya? Penipu semua. Kalau pesugihan itu ya kita harus kerja sih intinya. Iya, pesugihan harus punya usaha ya. Bukan tiba-tiba ada duit. Ada duit mungkin cash itu ya pesugihan saatnya gagak. Itu pun nggak banyak. Itu pun makanya ada batasnya. Dan banyak banget kayak ini nggak semua ya, tapi rumah-rumah makan atau itu tuh pada pakai rata-rata ya. Banyak. Kalau penglaris sih rata-rata ya. Saya sebutin ada. Kalau penglaris itu bentuknya benda berarti. Dia bukan pesugihan ya. Penglaris sama. Penglaris itu kenanya pesugihan apa bukan? 11-12. 11-12. Memerlukan tumbal juga penglaris. Pasti. Tumbalnya nggak bisa selain manusia nggak bisa. Nggak bisa. Manusia. Kalau tadi kayak saya bilang contohnya ayam lurik tadi itu hanya simbolik, simbol gambaran gini loh. Ya. Ini bentuknya ayam, tapi di dunia goibnya itu bukan ayam, itu orang.
Nah, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Bim ya tentang kejadian-kejadian mistis yang dia alami nih sewaktu dia masih menjadi dukun ya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Om Bim. Om, thank you banget Om. Ya, Udah datang ke sini buat nyeritain ini Om. Nih thank you banget nih Om. Nggak apa-apa Om ya diceritain Om ya. Dan ini juga Om sekarang udah hijrah, jadi yang diceritain ini buat pembelajaran aja. Tadi kan pasien-pasiennya Om nggak ada yang berakhir bahagia gitu, semuanya sad ending. Yang melakukan itu sad ending ya Om ya rata-rata. Jadi buat sahabat lonceng di rumah yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Om Bim. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram itu. Di bionya ada link, diklik aja. Akhir kata gua Gilang izin pamit, Om Bim juga izin pamit. Bye bye.